Shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Seberapapun kita yang ada, seberapa kondisi hati kita saudara, biarlah kita ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berikan Dia puji-pujian yang terbaik, sebab Dia yang layak, sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Tuhan Yesus namanya. Haleluya. Mari datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita datang dengan membawa puji-pujian kita, dengan membawa apapun yang kita punya saudara. Kita mau katakan tidak dengan tangan yang hamba Tuhan, kami mau menghampirimu ya Allah. Ini kami Tuhan, umatmu Tuhan. Kami mau memuliakan namamu Tuhan, kami ingin memuji namamu Tuhan. Terima kasih ya Allah. Glory bagi nama Tuhan. Glory bagi nama Tuhan yang luar biasa. Dia hadir di tempat ini untuk melawat setiap kita saudara. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Oh, sebab besar namamu Tuhan. Tiada lah yang lain, hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Tangan yang hampa, ku datang ke tidak dengan tangan yang hampa. Haleluya. Tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Kami ingin membawa korban syukur kami Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Atas segala berkat-Mu. Persembahkan seluruh hidupku, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Mari sama-sama kita katakan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya dari Allah. Itu menjadi setiap pengakuan setiap kami Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan.
Kami ingin membawakan puji-pujian kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Mari saudara saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau katakan segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Oh, terbaik hanya katakan kan ku bawa. Saudara kita menyembah Tuhan, sebab Kau Allah yang puji Tuhan, Kau Allah yang layak. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau Allah, tiada yang lain. Terima kasih Tuhan, sebab besar nama-Mu, sebab besar Engkau. Terima kasih Tuhan buat setiap yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory Tuhan. Glory. Ya Bashiki da 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 da. Ya la ya Bashiki da 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 da. Glory. Terima kasih Tuhan buat saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak ada apa-apanya Tuhan di hadapan Kau Tuhan. Ingin kami Tuhan, kami mempersembahkan yang terbaik Tuhan buat nama-Mu Tuhan. Apa yang kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segalanya, mari sama-sama kita katakan. Yang ku miliki semuanya daripada-Mu kan ku
persembahanku yang terbaik hanya bagi. Mari katakan sama-sama sekali lagi segalanya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa bersama. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, yang terbaik hanya. Katakan segalanya yang ku miliki, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya. Katakan kan ku bawa, kan ku bawa katakan kan ku bawa, kan ku bawa katakan kan ku bawa, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini Bapak. Kami siap untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara-saudara yang sama-sama percaya kita katakan amin, haleluya. Bagi saudara yang kuat untuk duduk, kuat untuk bangkit. Kalau misalnya saudara nggak kuat silakan duduk. Kita mau naikkan pujian. Kita mau katakan besarkan nama Tuhan, haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorai buat nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang dahsyat. Kami ingin memuji nama-Mu Tuhan di setiap waktu kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan dan layak. Mari sama-sama kita katakan. Besarlah namanya, kekalah nasanya. Haleluya. Berlindung dalam naungannya. Ya Allah. Buat siapa? Amin. Pihak kita terpujilah, oh Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Naikkan punya dengan lebih sungguh lagi. Biarlah lagunya menjadi iman kita saudara, menjadi doa kita. Haleluya. Besarlah nama Tuhan, kekalah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Besarlah Tuhan yang layak dipuji. Amin. Besarlah nama-Nya, kekalah kuasa-Nya. Aman, aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita. Kita
kuat untuk memuji nama Tuhan. Mari kita mau katakan Yesus yang luar biasa dalam hidup kita saudara. Sebab kuasa nama Yesus, nama yang luar biasa. Yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan iman kita menjadi tubuh. Kita mau katakan kuasa nama Yesus. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari sama-sama kita katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Siapa saudara katakan? Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari katakan nama Yesus. Kuasa nama Yesus sungguh luar biasa dalam hidup kita saudara. Kita nyatakan dengan iman kita. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju. Maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju. Maju, nyatakan kuasanya. Mari kau dengar iblis. Haleluya. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas. Yuk katakan dengan iman. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, Haleluya. menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, Yuk katakan cepat saja. Katakan nama Yesus. Haleluya. menara yang kuat. Nama Yesus. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Nama. Amin. Oh, haleluya. Siap. Katakan nama Yesus. Yuk sama-sama katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Oh, nama Yesus, di atas segalanya. sekali katakan nama Yesus. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Sebab Kau nama yang besar Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita akan lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, saudara. Yang menjadi kekuatan setiap kita. Yang menjadi berkat buat setiap kita. Adalah kita duduk diam dan mendengarkan isi hati Tuhan buat setiap kita. Yuk saudara, sama-sama kita mau katakan yang menjadi kerinduan setiap kita.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatunya Tuhan. Kami menyadari Tuhan akan pengasihan-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Segala sesuatunya yang Kau pelihara Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Allah. Glory bagi Tuhan. Glory bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa lawatan-Mu Tuhan itu ada buat setiap kami Tuhan. Kau memperhatikan setiap kami Tuhan satu persatu Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan perhatikanlah. Perhatikanlah bunga batu di ladang. Tuhan kasih tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan Tuhan. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan terimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari saudara kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Adakah mungkin di hari-hari kita ini Tuhan ingin melawat kita saudara? Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan terimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita katakan saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Jemaat saja kita katakan saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat haleluya, saat bersyukur Tuhan berkati. Saudara, untuk kita bangkit berdiri, mari kita bangkit berdiri saudara. Saat kau minta Tuhan, mari bersyukur buat setiap berkat-berkatnya buat setiap kita saudara. Mari kita mengangkat tangan kita mengelulukan nama Tuhan. Saat percaya Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali katakan saat bersyukur
Tuhan. Katakan saat bersyukur. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Biarlah ini menjadi pengakuan setiap kami Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berkat-berkat-Mu Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya. Glory bagi nama Tuhan. Dan sebentar saya undang untuk hambanya untuk dapat maju untuk memberikan isi hati Tuhan. Saya persilakan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan pada kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Terlebih Tuhan yang Kau memberikan kami kesempatan untuk ada di rumah-Mu. Itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Sebab itu Tuhan kami bersyukur, berterima kasih. Terlebih Tuhan, sebentar kami ingin mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melawat kami semua, tanpa terkecuali. Baik yang hadir di sini, maupun yang lewat YouTube Tuhan, kiranya urapan-Mu terus mengalir, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, hamba serahkan penyampaian firman ini ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, tema bulan ini tentang menjadi berkat buat keluarga. Saudara yang kasih, kita mempunyai pandangan kalau menjadi berkat berarti kita harus hidup berlebih. Ya, berlebih, kita sukses, kita kaya, baru bisa jadi berkat. Itu pandangan dunia. Saudara, padahal dengan keadaan kita pun, kita bisa menjadi berkat. Mungkin untuk oma-oma, mereka cuma bisa berdoa untuk anak cucu, dan mungkin juga untuk jemaat. Itu sudah jadi berkat. Ya, jadi tidak semata-mata menjadi berkat itu harus dalam bentuk uang. Tidak, dukungan doa pun itu sudah menjadi berkat. Nah, berkat buat keluarga. Tapi sebelumnya saudara, ada orang yang cukup kaya. Di rumahnya ada kolam renang. Semua fasilitas ada. Ya, bahkan di rumahnya pun ada bioskop mini. Jadi rumahnya itu cukup mewah. Tapi orang ini suka nonton bioskop, saudara. Dan ternyata ada bioskop sekarang ini isinya cuma 36 orang, bangkunya bisa rebah, ya, bangkunya bisa rebah, sound systemnya begitu canggih, jadi kalau suara geledek benar-benar kayak suara geledek, ya saudara. Orang ini sering kali nonton, saudara, sering kali nonton di bioskop. Padahal di rumahnya ada bioskop mini, tapi dia sering kali nonton di bioskop ini. Dan setiap nonton, dia selalu tidur. Dia ajak teman-teman, ayo kita nonton. Dia bayarin saudara, pada nonton. Nah suatu hari temennya tanya, gue bingung sama lu ya. Lu di rumah ada bioskop mini ada, lu tinggal setel mau film apa bisa. Kalau lu suka nonton di sini gitu. Yang gue lebih bingung lagi dibilang, kalau nonton itu musik suaranya kencang sekali, kalau lu tidur pules deh. Saudara, suara jerger, dia bisa tidur pules. Jadi dia nggak nonton, cuma tidur aja, saudara. Dia bayarin teman-temannya ikut nonton, tapi dia sendiri tidur. Dan temannya tanya,
kenapa lu kok bisa gitu? Dia. Bahkan suara kayak geledek gitu, lu tidurnya pules. Dia bilang, bukan apa-apa, dia bilang. Soalnya suara yang kayak geledek, suara perang gitu, gak seberapa, dia bilang. Dibanding kalau gua di rumah, suara bini gua lebih kenceng dari itu. Saudara, ternyata kuping dia lebih panas dengar suara istrinya ngomong daripada suara surround dari bioskop. Dan itu memang keadaan dalam rumah tangga. Seringkali ada benturan-benturan yang membuat orang tidak nikmat. Nah, pagi ini Tuhan inginkan kepada saudara dan saya menjadi berkat buat keluarga. Dan ini bukan cenderung khususnya antara suami istri, tapi untuk seluruh keluarga. Ada contoh dalam firman Tuhan, kalau kita baca kitab Kejadian pasal 50. Kitab Kejadian pasal 50. Ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Tetapi 17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, kisah ini tentang Yusuf. Ketika Yakub meninggal, saudara-saudara Yusuf takut kepada Yusuf. Kenapa mereka takut? Karena mereka pernah mencelakakan Yusuf. Mereka pernah menjual Yusuf, menyusahkan Yusuf. Mungkin pada saat orang tuanya masih ada, saudara-saudara Yusuf berasumsi, dulu ada papa, dulu ada ayah. Yusuf mungkin tidak mau membalas dendam, nggak enak ada papa, ada orang tua. Tapi sekarang orang tua sudah meninggal. Pasti Yusuf akan balas dendam. Makanya saudara-saudara Yusuf ini bicara kepada pegawai-pegawai Yusuf untuk disampaikan. Bahwa Yakub, ayah Yusuf itu pernah pesan supaya Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Ya. Bahkan bukan saja saudara-saudara Yusuf itu berpesan kepada pegawai Yusuf untuk disampaikan, bahkan saudara-saudara sendiri datang. Dia katakan, sekarang aku jadi budakmu. Saudara, dan Yusuf menangis ketika dia mendengar saudara-saudaranya berkata seperti itu. Memang Yusuf tidak ada maksud sedikit pun untuk balas dendam. Dan itu yang terjadi. Makanya Yusuf katakan, engkau mereka-rekakan yang jahat tentangku.
tapi Tuhan mengubahkannya menjadi suatu kebaikan buat semua saudaranya, bahkan buat bangsa Israel. Ini yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Saudara, kalau kita kilas balik, bagaimana Yusuf menghadapi persoalan yang begitu menakutkan. Yusuf sebagai anak yang sangat disayang oleh ayahnya, diberikan perhatian khusus, diberikan baju yang paling bagus di antara saudara-saudaranya. Dan Yusuf menjadi kebencian dari saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf ditangkap oleh saudara-saudaranya, padahal Yusuf sedang membawa makanan untuk saudara-saudaranya yang ada di padang mengembalakan domba. Tapi dia ditangkap, kemudian tadinya dia mau dibunuh, tapi akhirnya dia dibuang ke sumur yang kering. Saudara, pada saat Yusuf ditangkap, kemudian jubahnya dilepasin, Yusuf dibuang ke sumur, tidak, ayo yuk. Kemudian disuruh turun pelan-pelan, tidak. Ditangkap, direjam, kemudian dijorokin ke sumur. Walaupun kosong, ya karena kering, mungkin juga di bawah ada batu-batu. Dan Yusuf harus menghadapi ini. Padahal dia ingin membawa makanan dan untuk memberi kabar kepada orang tuanya bagaimana saudara-saudara di padang. Saudara, setelah dibuang ke sumur, Yusuf diangkat. Dan Yusuf mungkin berasa senang, waduh, ternyata saudara-saudara tidak sejahat apa yang dia pikirkan. Karena buktinya sekarang dia diangkat dari sumur. Tapi ternyata bukan itu yang terjadi. Yusuf dijual. Jadi sekarang Yusuf sebagai budak. Saudara, kalau kita baca dalam Kejadian 42 ayat 21. Kejadian 42 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Ketika saudara-saudara menyesali, waktu mereka datang kepada Yusuf untuk minta makanan, dan mereka dianggap sebagai pengintai, mereka ketakutan. Dan mereka menyadari bagaimana ketika mereka menjual adiknya, menjual Yusuf, dan Yusuf memohon, jangan. Dan saudaranya baru merasakan bagaimana dia membayangkan adiknya memohon, jangan. Ternyata adiknya benar-benar dijual, menjadi budak. Saudara, ketika Yusuf dibawa ke Mesir, dari orang merdeka dengan pakaian yang sangat bagus dalam keluarga, harus menjadi budak, mungkin di kerangkeng. Dengan sepanjang perjalanan mungkin debu yang dia rasakan. Dari orang yang sangat disayang dalam keluarga, sekarang menjadi budak. Dan itu yang diingat oleh saudara-saudaranya. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf dijual, kemudian dibeli oleh Potifar sebagai budak. Dan walaupun Yusuf sebagai budak di rumah Potifar, Tuhan memberkati Yusuf. Dan karena Tuhan menyertai Yusuf, maka Potifar menyerahkan semua yang ada dalam keluarganya untuk dikelola oleh Yusuf. Berarti memang Yusuf bekerja dengan baik. Walaupun sebagai budak, tapi dia bekerja dengan baik. Dan Yusuf memang bekerja sangat baik. Kalau saudara baca dalam Kejadian 37, ayat yang kedua, 37, ini bukti bahwa Yusuf benar dan baik. 37, demikian. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba,
bersama-sama saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi dan Yusuf mengabarkan kepada ayahnya bagaimana kejahatan saudara-saudaranya. Jadi memang Yusuf hidup benar. Ketika dia mengembalakan domba, membantu orang tuanya, Yusuf hidup benar. Makanya dia kabarkan kepada orang tuanya bagaimana kejahatan saudara-saudaranya. Dan bukan saja pada saat di rumah, ketika Yusuf menjadi budak pun Yusuf bekerja dengan benar. Karena Tuhan menyertai. Walaupun sebagai budak, Yusuf tetap diberkati. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Hidup sudah mulai mapan. Pekerjaan sudah mulai mapan walaupun sebagai pengurus rumah tangga. Tapi tiba-tiba gelombang hidup menekan. Yusuf difitnah. Saudara, sekarang ini ada kasus kan yang sedang disidangkan. Bagaimana kepala keamanan dari semua kepolisian sedang berkasus. Yusuf ini seperti itu, saudara. Dia difitnah oleh istri Potifar. Potifar itu pengawal raja. Berarti putusan-putusannya sangat berat, saudara. Dia bisa menyuruh siapa saja untuk membunuh Yusuf. Kenapa? Karena kasusnya pelecehan seks. Dan Yusuf bisa dibunuh. Memang Yusuf tidak dibunuh, tapi dia dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, pasti Yusuf babak belur. Tidak mati aja sudah bagus. Kenapa? Karena ini mengangkut pelecehan seks kepada istri pengawal raja. Dan Yusuf harus menghadapi itu. Tapi kalau saudara baca dari pasal 37 ini sampai pasal 50, walaupun Yusuf difitnah dan mungkin habis-habisan di dalam penjara, tapi firman Tuhan katakan, Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, kita secara manusiawi, maunya kalau Tuhan menyertai, logikanya kalau Tuhan menyertai semuanya baik. Ya, dalam ekonomi baik, dalam kesehatan baik, dalam segala sesuatu baik. Kalau memang benar Tuhan menyertai. Tapi kisah Yusuf mewakili Tuhan menyertai walaupun dalam lembah kekelaman. Dan itu yang dirasakan oleh Yusuf. Sampai Yusuf diangkat sebagai raja muda di Mesir. Ketika dia mulai dijual sekitar umur 17. Dan ketika dia mulai diangkat sebagai raja muda umur 30. 13 tahun perjalanan Yusuf dalam suka duka yang harus dia lewati. Dan dari semuanya itu, kebanyakan duka yang harus dihadapi. Tapi justru Tuhan menyertai. Saat ini saya tidak tahu bagaimana pergumulan hidup saudara. Mungkin saudara sudah bergumul dengan kesehatan yang tidak kunjung sembuh. Sudah bertahun-tahun. Atau masalah ekonomi yang saudara gumuli dan itu terus dalam kemerosotan tidak menanjak. Atau dalam damai sejahtera. Pagi ini kisah Yusuf menginspirasi kita. Walaupun masuk dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap menyertai. Dan kalau Tuhan menyertai, jangan kita balik, saudara. Jangan kita balik, kalau Tuhan menyertai semuanya tenang. Kalau Tuhan menyertai, enggak ada langit yang gelap, cerah terus. Saudara, apa yang terjadi dalam hidup Yusuf, itu boleh menjadi pegangan buat kita. Walaupun harus masuk dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap menyertai. Dan itu yang dirasakan oleh Yusuf. Makanya di
Kejadian 50 ayat 20 dan 21 katakan, engkau mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan sudah merencanakan. Bukan saja buat Yusuf, istri dan anak-anaknya, tapi buat seluruh keluarga besarnya. Pagi ini mungkin ada di antara saudara yang sedang bergumul dalam keluarga besar. Terjadi perpecahan. Saudara, yang entah karena warisan, entah karena yang tua berasa lebih tua, atau yang muda berasa tidak dianggap, sehingga terjadi benturan-benturan dalam keluarga. Pagi ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, maka Tuhan pasti memberikan saudara kelepasan. Walaupun saudara harus masuk dalam lembah kekelaman. Saya tidak tahu kekelaman apa yang terjadi dalam hidup saudara. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan menyertai. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan juga menyertai saudara dan saya. Saudara, banyak kesaksian-kesaksian yang anak-anak Tuhan sampaikan. Bagaimana mereka salah satunya hidup sebenarnya dalam hal berkecukupan. Tiba-tiba terjadi satu musibah. Seolah-olah dunia dibalikkan dalam keluarga. Usahanya jatuh. Bahkan bukan saja jatuh, tapi punya hutang yang banyak. Secara manusia, mereka katakan, di mana Tuhan yang menyertai? Kok saya harus menghadapi ini? Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang karena situasi COVID harus menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Yang secara akal manusia sangat sukar untuk keluar dari masalah itu. Tapi pagi ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan menyertai. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan juga menyertai saudara dan saya. Dalam situasi apapun juga. Tadi kita nyanyikan, ya saudara, pada saat mau doa. Dan itu yang Tuhan berikan. Ketika engkau bersyukur, Tuhan berkati. Saudara, banyak hal yang terjadi. Permasalahannya adalah, maukah saudara untuk diproses oleh Tuhan, supaya saudara menjadi berkat buat keluargamu. Yusuf diproses tidak dengan hal-hal yang enak, sangat sakit dan sangat menyedihkan. Tapi Yusuf diangkat Tuhan. Dan apa yang Tuhan berikan dalam mimpi-mimpi Yusuf, bahwa suatu saat saudara-saudaranya akan sujud menyembah kepada dia, itu terjadi. Ketika Yusuf dijual sebagai budak, Yusuf tidak terpikir bahwa dia suatu saat akan jadi raja muda di Mesir. Ketika Yusuf masuk penjara karena difitnah, dia tidak pernah terpikir untuk menjadi raja muda. Yang dia tahu, dia makin tersisih, dia makin terhilang. Tapi justru lewat penjara, dia bisa sampai kepada raja. Dan Raja Firaun mengangkat dia sebagai raja muda, karena dia memberikan nasihat dari mimpi Firaun. Yang Yusuf katakan 7 tahun masa kekeringan, 7 tahun masa kelimpahan. Selama masa kekeringan harus ada orang yang bisa mengelola, sehingga apa yang berlebih itu disimpan untuk masa, 7 tahun masa kelimpahan, kemudian masa kekeringan. Jadi pada masa kelimpahan 1/5 hasil dikumpulkan, dan pada masa kekeringan itu dapat menghidupi bukan saja orang Mesir, tetapi juga keluarga dari Yusuf, orang-orang di sekitarnya. Saudara, ketika hidupmu mungkin saat ini berasa berat, ingat Tuhan
menyertai. Bukan saja untuk hidup saudara pribadi, tetapi juga mungkin untuk orang tuamu, mungkin untuk saudaramu, dan orang-orang terdekat. Pagi ini, ayo kita mau terus setia percaya kepada Tuhan. Apapun yang harus kita lewati, bahkan lembah kekelaman sekalipun, karena kita tahu Yesus menyertai. Ini yang Tuhan inginkan. Saudara, apapun juga, ayo datang sama Dia, percaya bahwa Dia penuh dengan kasih. Saudara, bukan orang Kristen dari agama lain, ya, kalau mereka sedang dalam musibah, gitu ya, mereka bilang loh, ya, mereka bilang Allah tidak akan memberikan masalah melebihi kekuatan kita. Ya, di kita ada ayatnya, dan mereka pakai itu. Kita sebagai orang Kristen, masa tidak bisa? Harus lebih percaya. Mereka juga bilang, indah pada waktunya. Di kita ada loh ayatnya. Di mereka enggak ada, tapi mereka bilang, segala persoalan nanti indah pada waktunya. Ya, mereka aja pakai ayat-ayat Alkitab untuk menguatkan. Apalagi saudara dan saya, yang Tuhan berikan Roh Kudus untuk meneguhkan, menguatkan, menghibur saudara dan saya. Pagi ini, saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi dalam hidupmu. Permasalahan besar apa yang menekan engkau. Dan mungkin ke Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi. Bahkan untuk menghadapi hari esok. Pagi ini Tuhan mengasihi saudara. Dia mau pegang tangan saudara. Seperti seorang ayah yang mengajar anaknya berenang. Ayo lompat, lompat. Anaknya mungkin tidak berani. Tapi karena anaknya lihat itu ayahnya di kolam renang, maka anak itu lompat. Kenapa anak ini berani lompat? Karena dia tahu ayahnya tidak akan membiarkan dia kelelap. Bahkan tidak akan membiarkan dia mati. Pasti di bawah ayahnya akan cepat mengangkat dia. Saudara, ketika engkau berasa hidupmu makin berat dan makin terbawa, ingat, Yesus tetap menyertaimu. Dia sanggup mengangkat engkau melewati bayang-bayang maut sekalipun. Dan ini yang Tuhan mau. Bagaimana dengan saudara saat ini? Mungkin saudara bilang, saya sih gak ada masalah dalam keluarga. Ekonomi cukup, kesehatan cukup. Saudara, mungkin familimu saat ini sedang bergumul. Mungkin teman-teman jemaat, ada yang saat ini sedang bergumul. Dukung mereka dalam doa. Karena mereka juga perlu diteguhkan, dikuatkan. Dan biar Roh Kudus yang akan menolong, meneguhkan, menguatkan, menghibur saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Dan yang saya tegaskan adalah supaya saudara menjadi berkat. Yang pertama, memiliki kehidupan yang benar seperti Yusuf. Yang kedua, praktekkan kasih dan belas kasihan. Yusuf tidak benci kepada saudaranya. Walaupun secara manusia, dia bisa saja benci, bahkan dia bisa mencelakakan saudaranya. Tapi dia tidak benci. Hidup benar, jadi berkat. Kasih yang dari surga mengalir lewat hidupmu. Biar itu tidak berhenti kepada saudara, tetapi mengalir kepada orang-orang di sekitarmu. Sehingga lewat hidup saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Inilah firman Tuhan, kiranya menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Ayo, apapun yang terjadi, biarlah kita yakin Yesus menyertai. Saya rindu untuk nyanyi, apapun yang terjadi di dalam hidupku. Cuman saya lupa kata-katanya.
Saudara yang kasih, kita bersyukur dalam situasi saat ini Tuhan memberikan kita kekuatan. Dalam situasi seperti ini Tuhan memberikan kita pengharapan. Dalam situasi seperti ini yang utama Tuhan memberikan kepada kita hidup kekal. Ini yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Mungkin kata-katanya apapun yang terjadi saya lupa. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Di dalam segala hal yang terjadi, bila ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, oh haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, amin. Oh haleluya, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, amin, haleluya, ku sembah Kau, oh haleluya. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, haleluya. Rindu selalu menyenangkan. Wanitanya saja menyanyikan lagu ini apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Oh haleluya. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Prianya saja menyanyikan lagu ini, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik.
Saya bangkit berdiri, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saudara, anak saya yang besar, dia bilang ketika dia kuliah menghadapi stase yang berat, bisa 4 hari tidak pulang-pulang ke rumah sakit. Bahkan pernah ketika anaknya harus masuk ke rumah sakit, dia tidak bisa datang dan tidak bisa jaga anaknya. Padahal dia sendiri jaga pasien-pasien. Keadaannya seperti itu. Anaknya sendiri dia tidak sempat untuk jaga. Bahkan untuk nengok, saudara. Dan memang situasinya seperti itu. Saudara, Yesus yang saudara kasihi, yang sudah lebih dulu mengasihi saudara dan saya, dia selalu siap dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun. Karena dia tahu sampai di mana kebatas kekuatan saudara. Dan Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya untuk meneguhkan, menguatkan, menghibur. Biarlah apa yang terjadi pada Yusuf menjadi introspeksi dalam hidup kita, bahwa Yesus tetap menyertai. Yuk kita angkat pujian ini, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, haleluya. Oh haleluya, ku membalas kasih-Mu. Oh haleluya, haleluya. Ku rindu Hamba, ku sembah Kau. Amin, haleluya, haleluya. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengar saat ini. Tuhan, lewat proses kehidupan, kami boleh dibentuk. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Walaupun mungkin saat ini kami harus menghadapi lembah kekelaman, kami percaya Tuhan, rancangan damai sejahtera Engkau siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghibur kami. Lewat bayang-bayang kekelaman, kami percaya Tuhan, yang terjadi dalam hidup kami tidak akan melebihi kekuatan kami, karena Engkau yang pegang kendali. Dan kami percaya Tuhan, semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk hidup benar. Ajar pada kami juga untuk punya belas kasihan. Supaya kami boleh menjadi berkat Tuhan. Bukan saja buat keluarga kecil kami, tetapi juga buat keluarga besar kami. Terlebih Tuhan untuk keluarga besar dan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, sebentar nanti kita mau mendengarkan pengumuman. Ada beberapa hal yang perlu saudara perhatikan, mungkin nanti ada bagian sekretariat mungkin yang maju ke depan. Oh ini. Saya akan membacakan pengumuman saudara, ternyata sudah disiapkan. Pengumuman Minggu 20 November 2022. Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan buat Bapak Daniel untuk pelayanan firman Tuhan hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati kita semua. Pengumuman pertama tentang pencarian dana Natal 2022 dan tahun baru 2023. Kebutuhan dana Natal 2022 dan tahun baru 2023 adalah sebesar 39.570.000. Dan dana yang sudah terkumpul sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 November itu ada sebesar 11.650.000. GKPY Jatinegara mengajak seluruh jemaat untuk dapat berpartisipasi menabur bagi acara Natal 2022 dan tahun baru 2023 dengan cara mengisi amplop persembahan dan mencentang di bagian dana perayaan Natal, atau Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dapat mengisi list yang akan diedarkan oleh si dana. Dalam hal ini Ibu Cing-Cing ya. Oke, itu kemudian yang kedua, ada pengumuman mengenai pendaftaran kehadiran jemaat di ibadah perayaan Natal 2022, di mana sehubungan dengan keterbatasan kapasitas kursi jemaat pada ibadah perayaan Natal GKPY Jatinegara. Dan di sini juga diingatkan juga dengan tetap menjaga protokol kesehatan, gereja hanya akan menyediakan 240 kursi saja ya saudara ya. 240 kursi pada ibadah perayaan Natal tahun ini. Dan gereja mewajibkan jemaat untuk mendaftarkan anggota keluarga yang sudah pasti hadir. Jadi mohon diingatkan sekali lagi, jadi bagi saudara yang mau hadir dalam acara perayaan Natal di gereja kita, diharapkan untuk mendaftar. Hal ini sengaja dilakukan oleh gereja agar dapat memprioritaskan kursi khusus bagi jemaat yang sudah mendaftar. Dengan jemaat atau tamu yang belum mendaftar. Jadi nanti akan dibandingkan dengan jemaat atau tamu yang belum mendaftar guna meminimalisir penyebaran COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Ya sama-sama kita sudah tahu akan hal ini. Terus kemudian Bapak dan Ibu
dapat mendaftarkan nama-nama dan jumlah keluarga yang akan hadir kepada saudari Sandy Sintike. Saudari Sandy Sintike ya, kalau saudara Bapak Ibu tahu, nanti bisa mendaftar nama-namanya kepada Ibu Sandy Sintike. Oke, demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita mau menutup ibadah kita mau naikkan pujianku sembah Kau ya Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah Kau ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu. Kau berteduh, Nama Yesus Tuhan, katakan ku sembah Kau, sembah Kau ya aku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan katakan Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus. Ya udah, untuk hambanya membawakan doa berkat. Haleluya. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita mau tutup ibadah ini, saya undang jemaat bangkit berdiri. Tuhan, Allah Bapa kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memberkati, mengurapi ibadah ini dari awal sampai akhir. Terlebih Tuhan, firman-Mu boleh meneguhkan kami, boleh menguatkan kami. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu mengalir kepada kami. Sehingga kami boleh tenang menghadapi badai hidup. Tuhan, tanpa Engkau, kami tidak sanggup melewati badai hidup. Kami tidak mampu melewati badai hidup. Tapi karena Engkau menyertai, kami percaya Tuhan, di dalam tangan kasih-Mu ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Sebab itu ya Bapa, hamba serahkan jemaat ke dalam tangan kasih-Mu. Kalau saat ini Tuhan ada di antara anak-anak-Mu yang ikut dalam ibadah ini maupun yang ikut dalam ibadah YouTube. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera mengalir kepadamu. Dalam nama Yesus, sukacita mengalir kepadamu. Dalam nama Yesus, ketenangan mengalir dalam hidupmu. Tuhan, Engkau melawat anak-anak-Mu satu persatu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk negeri Indonesia tercinta ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan sebagai rakyat Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat, dalam mereka mengelola negeri ini. Biarlah Tuhan hikmat-Mu menyertai mereka. Sukacita-Mu menyertai mereka. Ketenangan daripada-Mu menyertai mereka. Sehingga mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang Engkau berikan kepada mereka. Tuhan, berikan mereka kesehatan. Supaya mereka tetap boleh memimpin negeri ini. Demikian juga untuk anak-anak-Mu yang duduk di pemerintahan. Tuhan, kiranya mereka boleh menjadi contoh yang baik. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga Tuhan, kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, khususnya jemaat Gereja Pantai Kosta Yerusalem.
Biarlah kami juga menjadi contoh yang baik, menjadi berkat buat keluarga kami, buat keluarga besar kami. Terlebih Tuhan buat sesama, supaya lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati kami sampai di tempat ini dengan selamat, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bapa, kami mohon berkat-Mu. Saudara yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Saudara yang kekasih, pulanglah dalam kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Selamatan pada Yesus, kemuliaan bagi Yesus, hormat pujian sampai keselamatan pada Yesus, keselamatan pada Yesus, kemuliaan bagi Yesus, hormat pujian sampai selamat. Hormat dan pujian, hormat dan pujian, kuasa kemuliaan kekal sampai selamat. Sekali katakan hormat dan pujian, hormat dan pujian, kuasa kemuliaan kekal sampai selamanya. Haleluya. Selamat pulang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.